videonya kenapa berhenti? Oh, teman-teman kalau mau nonton lagi, jangan lupa di subscribe dulu channel ini. Udah, tuh ada di bawah. Udah? Oke, kalau udah, kita nonton lagi ya videonya. Aduh, mana sih yang paling hebat? Ini kurang. Hah? Kapten Amerika kurang hebat. Cuman ada perisainya. Yang lain? Hah? Batman. Batman keren gak teman-teman? Oh, Batman gak bisa terbang. Gak hebat. Yang lain? Ini nggak suka nih. Nggak. Aduh, mana ya? Iron Man tuh. Iron Man sih hebat juga sih. Coba aku lihat yang lain lagi deh. Hulk. Hulk juga keren. Dia keren, besar, kuat. Aduh. Ini Boni bingung banget nih, mau pilih yang mana. Semuanya keren-keren, bagus. Teman-teman ada ide nggak? Boni mau lihat lagi deh. Kayaknya Iron Man sama Hulk paling keren sih. Coba deh lihat lagi gambarnya. Ini kurang nih. Aduh, mana ya? Boni lagi apa Aduh. Bagusan yang mana ya? Lagi bingung. Bingung deh. Boni, kamu lagi apa? Kok bingung kelihatannya ya? Terus kok bajunya heboh banget? Iya, bajunya heboh nih kakak. Nih, Bomi nih lagi bingung nih. Mau pilih superhero yang mana? Semuanya hebat-hebat. Ini Hulk juga keren, Iron Man juga bagus. Jadinya yang mana kakak? Oh, Boni lagi bingung mau pilih Hulk atau Iron Man. Mana gambarnya? Ini? Oh, yang ini. Mana? Satu lagi mana? Ini? Oh iya. Wah, dua-duanya hebat ya. Iya. Menurut adik-adik, mana yang lebih hebat? Iron Man atau Hulk? Wah, kalian juga bingung ya? Tapi ada yang lebih hebat loh daripada Hulk dan juga Iron Man. Bahkan daripada semua superhero yang pernah kamu kenal loh, Boni dan juga adik-adik semua. Emang ada kak? Superman? Tapi kan Superman udah dikalahin sama Batman. Emang siapa lagi yang paling hebat superhero-nya? Apalagi dari semua superhero. Gak ada kali. Kamu tahu nggak? Kalau superhero yang kita kenal itu hanya ada di TV, bukan beneran. Tapi superhero yang mau kakak perkenalkan itu adalah yang beneran, yang sungguh-sungguh terjadi, yang sungguh-sungguh ada, bukan hanya di TV-TV aja loh. Oh, siapa kak? Nah, kamu mau tahu? Mau kak, mau. Adik-adik di rumah mau tahu? Oke, kita dengerin sama-sama ya ceritanya hari ini. Tokoh hebat yang mau kakak ceritain itu ada di dalam Alkitab. Nah, sebelum dengerin cerita Alkitab, kita berdoa dulu ya bersama-sama. Ya semuanya, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Engkau berkati, Engkau tolong supaya anak-anak bisa mendengarkan dengan baik dan juga kakak yang bercerita bisa sampaikan dengan pimpinan dari Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus hadir bersama-sama dengan kami, pimpin kami supaya kami mengerti, kami tambah kenal Tuhan dan kami tambah mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu pemberitaan firman. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan satu orang yang bernama Daud. Ya, Daud namanya.
dia adalah seorang gembala. Dikatakan satu hari dia itu sedang menjaga dombanya di padang rumput. Kak. Ya, Daud itu yang pernah diurapi menjadi raja sama Bapak Samuel ya? Iya, betul sekali. Daud itu adalah orang yang sudah diurapi oleh Bapak Samuel pada saat itu untuk menjadi raja. Tapi Daud tidak langsung menjadi raja. Saat itu Daud masih harus menunggu, tidak langsung menjadi raja. Oh ya Kak. Sekarang Boni tahu, superhero yang paling hebat itu Daud kan? Bukan Boni. Oh, bukan. Jadi bukan Daud yang superhero-nya. Ya. Nah, makanya dengerin dulu ya ceritanya. Jadi, Daud adalah seorang gembala. Seorang gembala tugasnya itu adalah memelihara domba-dombanya, dikasih makan, dikasih minum, dijaga supaya tidak ada yang mencuri domba-dombanya. Dan Daud sangat mengasihi domba-dombanya. Kalau ada singa atau beruang yang ingin makan dombanya atau yang ingin tangkap dombanya, Daud akan segera berlari dan dia akan mengejar domba itu dan dia akan menyelamatkan dombanya dari mulut singa. Jadi Daud akan berusaha lawan itu singanya supaya tidak makan domba-dombanya. Jadi Daud sangat sayang kepada domba-domba. Wah, keren ya Kak? Iya, keren banget. Daud memang berusaha untuk menjaga dombanya dengan baik. Jadi dia adalah seorang gembala yang baik. Ya. Adik-adik, tiba-tiba waktu Daud sedang lagi jaga dombanya, ada satu pelayan papahnya atau pembantu papahnya mendatangi Daud. Jadi dia lari ketemu Daud. Dia kasih tahu Daud, Daud, itu papa kamu panggil kamu tuh. Daud ketika dengar papanya panggil, dia langsung segera mendatangi papanya. Dia segera lari dan dia sampai di rumah, dia tanya kepada papanya, papa kenapa panggil aku? Kemudian papanya langsung berkata, Daud, kamu segera pergi ke medan perang, di tempat pertempuran. Kamu bawa makanan ya buat kakak-kakak kamu, supaya mereka nggak kelaparan. Itu kata papanya. Jadi Daud disuruh papanya untuk nganterin makanan buat kakak-kakaknya yang sedang berperang pada saat itu. Jadi saat itu bangsa Israel termasuk kakak-kakaknya Daud sedang berperang melawan bangsa Filistin. Bangsa apa? Ya, bangsa Filistin. Saat itu Daud itu masih kecil. Jadi badannya itu masih kecil. Dia baru umur belasan tahun. Dia belum boleh pergi berperang. Karena anak kecil nggak boleh pergi berperang pada saat itu. Makanya Daud hanya disuruh untuk membawa makanan buat kakak-kakaknya. Adik-adik, sampai di medan pertempuran, dia mencari kakaknya. Aduh, kakakku di mana ya? Dia lihat. Aduh, kakakku di mana ya? Dia lihat lagi. Akhirnya dia menemukan kakaknya Eliab. Kemudian dia melihat, wah, ramai sekali di medan pertempuran ini. Semuanya lagi mau berperang melawan bangsa Filistin. Mereka lagi bersiap-siap untuk berperang. Adik-adik, tetapi tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dari seberang tempat musuh bangsa Filistin. Jadi salah satu di antara mereka itu badannya besar sekali. Dia itu kuat dan dia itu yang paling depan di medan perang bersama dengan tentara-tentara pasukan orang Filistin. Orang yang besar itu namanya adalah Goliat. Siapa namanya? Ya, Goliat. Jadi saat itu Goliat itu tinggi, besar. Dia itu tingginya kurang lebih 3 meter. Jadi 2 kali orang biasa. Jadi tinggi banget sampai ke atas. Adik, dia bukan hanya tinggi dan besar, tapi dia juga kuat. Wah, Kak. Aku tahu. Goliat itu kayak Hulk ya? Iya, betul.
Apa Goliat superhero yang paling hebat ya, Kak? Bukan. Goliat itu bukan superhero, Boni. Goliat bukan orang baik. Dia malah bukan. menghina bangsa Israel loh. Tuhannya bangsa Israel juga dihina-hina sama si Goliat. Ya. Jadi Goliat bukan orang baik, bukan superhero. Kamu tahu? Jadi Goliat saat itu berteriak. Dia bilang, aku ini Goliat. Aku adalah pendekar paling hebat. Aku adalah orang paling hebat nomor 1. Aku kuat dan besar. Sekarang, sini bangsa Israel semuanya. Kalian ada nggak pendekar yang mau lawan aku? Si Goliat. Ayo cepet kirim 1 orang untuk lawan aku. Wah, Goliat sangat sombong sekali. Karena badannya besar, dia kuat, dia menghina orang-orang Israel yang pada saat itu. Saat itu ketika dia menantang orang Israel untuk melawan dia, tidak ada jawaban dari bangsa Israel. Semuanya takut sama Goliat. Soalnya Goliat badannya besar, tinggi dan kuat. Dia adalah tentara perang yang hebat. Dan bangsa Israel gak ada yang berani lawan dia. Semuanya diam. Terus Goliat makin sombong. Dia bilang, ha. Kalian semua gak ada yang berani ya? Semua takut ya? Di mana Allah kalian? Kalian semuanya tidak berani. Wah, Allah kalian kecil. Allah kalian gak hebat. Dia bilang seperti itu. Jadi saat itu Goliat menghina Allahnya orang Israel. Kak, Goliat sombong sekali ya, Kak. Iya, Boni. Jadi dia memang gak bagus. Dia suka menghina bangsa Israel dan juga Allahnya orang Israel, Boni. Ya, makanya adik-adik, ketika Daud mendengar Goliat yang sangat sombong dan juga menghina Allahnya, wah, Daud langsung kesel. Daud langsung marah. Dia tanya sama orang, kenapa kalian diam aja? Kalian kenapa nggak lawan? Kayu kita lawan Goliat. Jangan kalah, jangan takut sama dia. Tapi tidak ada yang mau lawan Goliat. Semuanya ketakutan melihat Goliat yang besar. Dan Daud gak mau nama Tuhan dihina sama orang-orang Filistin. Makanya di dalam hati Daud berkata, aku mau lawan Goliat. Nah makanya adik-adik, akhirnya Daud yang badannya kecil itu, dia memutuskan ingin melawan Goliat yang badannya besar dan kuat. Daud ingin lawan Goliat, Kak. Udah pasti kalah lah, Kak. Daud kan kecil, Goliat besar. Iya, Boni ragu ya kalau Daud bisa menang. Adik-adik juga ragu? Iya, kelihatannya juga nggak mungkin ya kalau Daud bisa menang. Karena Goliatnya sangat besar dan Daud badannya kecil. Makanya Raja Saul juga ragu apakah Daud bisa melawan Goliat. Makanya Raja Saul ketika tahu Daud mau melawan Goliat, dia panggil itu Daud. Sini Daud. Dia panggil Daud untuk menghadap Raja Saul. Kemudian Raja Saul tanya, yakin kamu Daud mau lawan Goliat? Terus Daud dengan yakin dia berkata, aku mau lawan Goliat. Aku tidak lawan sendiri, tapi aku melawan Goliat bersama dengan Tuhan. Jadi aku nggak takut, kata Daud. Setelah itu Raja Saul melihat kalau Daud itu sudah yakin. Makanya akhirnya dia itu dikasih baju perangnya Raja Saul. Jadi dikasih ketopong, dikasih baju perang, dikasih pedang yang berat. Waduh, dapat baju itu, wah dia berasa berat banget. Pedangnya juga berat. Wah, kepalanya udah pakai ketopong berat banget juga. Akhirnya Daud melepaskan semua baju perangnya, dia pakai baju biasa aja. Akhirnya Daud tahu nggak dia bawa apa untuk melawan Goliat? Dia bawa tongkat, dia bawa gada, dan dia itu juga membawa umban atau ali-ali. Atau mungkin kita kenalnya seperti sejenis ketapel. Dan dia ambil 5 batu. Wah, ini sih udah pasti kalah lah, Kak. Nggak mungkin menang itu, Kak. Orang cuman bawa batu sama ketapel. Ampun deh. Ya, kelihatannya sih nggak mungkin menang ya, Boni ya. Makanya Goliat juga ngelihatnya nggak mungkin Daud bisa menang. Goliat itu
lihat Daud nggak pakai baju perang, terus badannya kecil. Datangnya bawahnya cuman ketapel, gak bisa ngapa-ngapain, dia ketawa. Anak kecil, kamu pikir kamu bisa melawan saya? Saya akan segera lawan kamu, saya akan segera kalahkan kamu, kata si Goliat dengan sombong. Tapi pada saat itu Daud nggak takut. Daud berkata, kamu menghadapi aku dengan tongkat dan pedang, tapi aku datang kepadamu dan aku lawan kamu demi nama Tuhan. Tuhanlah yang akan menyelamatkan kami semua. Adik-adik, mendengar perkataan Daud yang begitu berani, Goliat jadi marah. Dia kesut. Kemudian dengan badannya yang besar, dia berjalan, dia bawa pedang, dia bawa tongkat. Dan seketika itu juga dia mau lawan Daud. Tapi Daud sedikit pun gak takut. Daud akhirnya ambil batu dan juga dia pasang di umban-umbannya, terus dia puter umban tersebut, makin lama makin cepat. Terus habis itu sebelum Goliat mendatangi Daud, akhirnya di umbannya dilempar kepada Goliat, dan seketika itu juga kena Goliat. Goliat berkata, aduh! Terdengar teriakan yang sangat keras. Goliat bilang, sakit! Kemudian Goliat seketika itu juga jatuh. Goliat terjatuh dan kalah pada saat itu. Semua orang terdiam dan terkejut. Bangsa Israel diam, bangsa Filistin diam. Semuanya diam dan terkejut. Wah, tuh kan Kak, superhero-nya Daud. Tadi kata kakak bukan. Kan Daud yang kalahin Goliat yang besar, berarti Daud yang hebat lah Kak. Tuh kan superhero-nya Daud kan? Iya Boni, memang kelihatannya Daud yang hebat. Kelihatannya kayaknya Daud bisa mengalahkan Goliat. Tapi ingat Boni, sesungguhnya yang hebat itu adalah Tuhan. Siapa yang hebat Boni? Tuhan. Ya, Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang tolong Daud, Daud tidak bisa melawan Goliat yang sangat besar itu. Jadi superhero yang paling hebat itu Tuhan. Ya, betul. Hanya Tuhanlah yang hebat. Jadi yang hebat bukan Daud. Kalau Daud lawan sendiri tanpa Tuhan, Daud pasti udah kalah entah kemana. Tetapi karena ada Tuhan, Daud bisa menjadi berani. Daud tidak takut. Makanya Tuhanlah yang membuat Daud bisa menang, Boni. Oh iya. Makanya adik-adik, ketika Goliat kalah, Daud langsung berseru. Dikatakan, terpujilah Allah Israel yang maha besar. Kemudian seluruh tentara Israel juga ikut bersorak dan mereka juga berteriak. Mereka berkata, terpujilah Allah, hore, hore, hore. Wah, mereka semuanya berteriak, mereka melompat-lompat, senang sekali. Tapi orang Filistin ketakutan semuanya, dan mereka itu takut. Ada Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Adik-adik, dari cerita Daud dan Goliat, kita udah temukan kan siapa superhero paling hebat, paling besar, dan juga paling kuat? Siapa yang tahu? Ya, superhero yang paling hebat, paling kuat, dan paling besar, dan paling keren itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan hebat ya Kak. Bisa pakai Daud yang kecil untuk kalahkan Goliat yang besar dan kuat. Ya, betul sekali Boni. Hanya Tuhanlah yang bisa melakukan semua itu. Dan kalian tahu, Allahnya Daud itu juga adalah Allahnya kita. Dia mampu menolong kita, memelihara kita, dan melindungi kita kapanpun dan dimanapun, terutama pada saat kita sedang takut. Nah, apa saja sih yang kalian takutkan? Boni takut apa? Kakak, aku takut kena virus corona Kak. Aku juga takut gelap, apalagi sendirian. Serem banget tahu. Temen-temen juga takut gelap enggak? Sama dong kayak Boni. Ya, adik-adik di rumah mungkin juga takut. Takut kena virus corona, takut gak naik kelas, takut tidak punya teman, takut gelap, takut sendirian. Kita bisa merasakan banyak ketakutan. Tapi ingat,
Kalau Tuhan yang besar dan Tuhan yang hebat itu ada bersama-sama dengan kita. Ketika ada rasa takut di dalam hati kita bisa berdoa kepada Tuhan. Ketika kita ada kesulitan, ketika kita tidak berani dan kita takut, kita bisa berdoa supaya Tuhan kasih kita kekuatan, supaya Tuhan kasih kita keberanian. Karena Tuhan yang hebat itu akan menolong kita, menolong adik-adik di rumah dan juga menolong Boni. Nah, kalian tahu Allah juga pernah datang ke dunia sebagai manusia, yaitu kita kenal dengan nama Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia sangat hebat. Dia bisa sembuhin orang sakit, dia bisa ngusir setan, dia bisa bangkitin orang mati, dan juga banyak mujizat-mujizat lainnya yang bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan bukan hanya itu aja, Tuhan Yesus juga menyelamatkan kita semua dari dosa. Dan Tuhan Yesus sudah mati untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dan kalian tahu dia tidak hanya mati, tetapi dia juga bangkit. Betul sekali. Yesus adalah Tuhan yang hebat untuk setiap kita. Makanya adik-adik, kita harus terus percaya kepada Tuhan Yesus. Yesuslah yang harus jadi idola kita. Yesuslah yang bisa menjadi Tuhan kita dan Tuhan yang hebat yang bisa menolong kita kapanpun. Untuk itu, ketika kamu takut, ingatlah ada Tuhan Yesus yang bersama dengan kita. Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus berjalan bersama dengan kita. Kakak, berarti Tuhan Yesus nomor 1 ya hebatnya. Ya, betul sekali. Walau nggak kelihatan, Tuhan Yesus itu hebat dan Tuhan Yesus itu nomor 1 hebatnya. Dia selalu ada bersama dengan kita. Makanya ada ayat di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 95 ayat 3a. Kakak akan bacain ya buat kita semua. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Mazmur 95 ayat 3a. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Ayo sekarang Boni sama juga adik-adik di rumah, apakah bisa sebutkan ayat hafalannya sama-sama? Oke, coba sebutin bersama dengan Boni. Bisa. Mazmur 95 ayat 3a. Sebab Tuhan adalah Allah yang maha besar. Wah, hebat kalian semua. Ingat, ayat ini mau mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah Allah yang besar, Allah yang hebat, dan Allah yang akan senantiasa menolong kita ketika kita takut. Oke adik-adik, sekarang kita mau sama-sama doa tutup dulu ya. Kita berdoa sama-sama. Tuhan, terima kasih untuk cerita Alkitab pada hari ini. Bersyukur kami bisa punya Allah yang hebat, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang besar, yang akan selalu menolong kami di saat kapanpun dan dimanapun, terutama di saat kami takut. Tuhan, biarlah Engkau tolong kami supaya kami tetap percaya kepada Tuhan yang hebat dan tetap bisa bergantung sama Tuhan yang besar. Dan Tuhan tolong kami supaya kami sadar bahwa Tuhan selalu bersama dengan kami. Untuk itu kami tidak perlu takut karena Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar, yang juga adalah Tuhan Daud, juga merupakan Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Tuhan yang boleh tolong anak-anakmu bisa bertumbuh, mengenal Tuhan, mengasihi Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya Kak, makasih ya untuk ceritanya. Sekarang Boni udah mau pulang. Boni seneng sekali dengan cerita kakak. Oke deh Boni, kamu udah mau pulang ya, hati-hati ya. Jangan lupa pakai masker waktu pulangnya. Oke, baik-baik ya. Ya kakak, terima kasih. Dan ingat, kalau Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, kamu bisa jadiin idola kamu ya. Iya. Ya, adik-adik juga. Ingat, Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar dan Tuhan yang kuat. Oke kakak, sampai jumpa dulu ya. Dadah. Oke adik-adik, sampai ketemu juga buat kalian. Sampai ketemu di cerita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Dadah. Nah, gimana videonya? Bagus kan? Kalian diberkati nggak? Kalau diberkati, kalian bisa like dan share video ini
ke teman-teman yang lain supaya mereka diberkati juga. Kalau mau komen juga bisa di bawah, di bawah. Hah? Oke, sampai jumpa di video Dodo dan kawan-kawan yang berikutnya. Dadah!